Konflik antara Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf dengan Ketua Umum PKB semakin meruncing. PBNU yang sudah menyatakan akan mengambil PKB mulai mewujudkan niatnya itu. Salah satunya hari ini memanggil mantan Sekjen PKB Lukman Edy. Benarkah PKB yang dikomandoi oleh Caimin pada saat ini melenceng sehingga PBNU harus mengambil alih? Sudah bersama dengan kami mantan Sekjen PKB Lukman Edy dan analis politik Adi Prayitno. Mas Adi, Pak Lukman, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Pak Lukman, kenapa kemudian Anda merasa harus memenuhi panggilan dari PBNU? Ya, sebagai anaknya NU ya kita, Bapak manggil ya kita wajib datang lah ya. Sampai keinginan-keinginan baik ya yang dilakukan oleh PBNU itu lantas kita pinggirkan gitu ya. Saya kira positif lah, banyak positifnya daripada negatifnya, banyak manfaatnya daripada mudaratnya, sehingga saya menyatakan siap hadir lah ketika PBNU mengundang saya hadir di PBNU hari ini. Pak Lukman, tapi apakah Anda memang melihat ada yang tidak beres begitu di PKB sehingga Anda harus datang begitu supaya kemudian bisa membantu menyelesaikan dan membuat hubungan antara PBNU dan PKB itu menjadi baik kembali begitu? Ya, saya menjawab secara terbuka dan apa adanya. Apa yang ditanyakan saya jawab. Apakah itu adalah kepentingan dalam rangka untuk kepentingan menyelesaikan masalah ataupun dalam rangka untuk menghitung apakah PKB hari ini ada masalah yang internal. Saya kira itu nomor 2 ya. Nomor 1 bagi saya adalah apapun pertanyaan dari PBNU, saya jawab apa adanya ya, dengan jujur, dengan apa adanya. Dan saya juga membawa banyak dokumen yang itu sebagai lampiran, sebagai penguat argumentasi dan informasi yang saya berikan kepada PBNU. Oke, baik. Mas Adi, apa yang kemudian dilakukan oleh PBNU ini memanggil tokoh-tokoh PKB, menurut Anda ini akan membantu menyelesaikan persoalan konflik atau justru memperuncing masalah sih? Ya, saya kira memang belakangan ini sulit kita mencari titik temu untuk melakukan islah ya, secara politik, secara sosial antara PBNU dengan PKB. Karena memang ini semakin memanas sepertinya konfrontasi antara kedua belah pihak ini. Ada faktor historis yang saya kira memang sulit untuk bisa dibantah. Kan publik melihat Gus Yahya ini adalah bagian dari Gus Durian, yang ini adalah konotasi bagi loyalis-loyalis Gus Dur yang memang sepertinya sejak lama memiliki irisan politik yang berbeda dengan Muhaimin Iskandar. Ini dikaitkan dengan bagaimana Gus Dur dulu tersingkir, posisinya di PKB dengan Muhaimin Iskandar. Per hari ini, kalau kita men-tracking satu persatu setelah Gus Yahya jadi ketua umum PBNU, memang statement-statement politiknya itu terkesan menunjukkan ada hubungan yang tidak harmonis dengan PBNU. Misalnya saat itu ketika jadi ketua umum, pertama kali Gus Yahya mengatakan bahwa PBNU itu tidak bisa diklaim hanya menjadi salah satu partai politik tertentu. PBNU itu tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik yang selama ini selalu diuntungkan dengan mengkapitalisasi posisi NU. Itu kan sebenarnya mengarah kepada bagaimana personifikasi politik PKB yang selalu mengamplifikasi sebagai partai yang menjadi tempat berlabuhnya Nahdlin ya. Nah, yang kedua tentu dalam konteks Pilpres, Mas Egan, kita tidak bisa membantah ketika PKB memutuskan untuk berkoalisi dengan Anies mengusung pasangan Amin, memang sikap kawan-kawan PBNU itu agak berbeda, yang cenderung memang menunjukkan gestur yang berbeda secara diametral. Karena kita tahu bahwa masih banyak irisan-irisan yang tidak ada titik temu, terutama teman-teman PBNU dengan Anies Baswedan yang dianggap memiliki irisan keislaman agak kanan ya. Jadi dari situlah kemudian meruncing, pasca Pilpres juga muncul, terutama ketika kita melihat kisruh penanganan persoalan haji, ketika muncul pansus, maka disitulah kemudian saya lihat sebagai titik kulminasi di mana hubungan antara PBNU dan PKB semakin memanas ya. Jadi pernyataan-pernyataan yang muncul belakangan ini, baik dari segi kawan-kawan PBNU, dari segi teman-teman PKB, dalam konteks itu saya rumit ya membaca ada komunikasi yang kemudian akan bisa mempertemukan keduanya dalam konteks bagaimana terjadi perdamaian dalam tanda kutip ya, narasi politik yang saya kira sudah semakin memanas. Apalagi kawan-kawan PKB juga menuduh
bahwa ya NU sebenarnya tak perlu ikut campur apa yang terjadi pada PKB. Sementara pada saat yang bersamaan kawan-kawan PBNU mengakui PKB ini sudah menjauhi dari fatsun politik yang selama ini digariskan oleh NU, di mana NU itu dibuat untuk bangsa dan negara, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Jadi narasi-narasi ini yang saya kira, Mas Egan, bagi Ya. saya sulit ya untuk kita menangkap bahwa dalam waktu dekat akan terjadi islah politik. Jadi very complicated persoalannya yang saya kira ke depan ini akan semakin mengeras. Pak Lukman, kalau dari sudut pandang Anda, apa sebetulnya yang membuat hubungan antara NU dan PKB ini menjadi seperti hari ini begitu? Menurut Anda apa yang membuat itu? Ya, tadi itu ditanyakan juga ya oleh teman-teman di PBNU, tim yang ditunjuk oleh PBNU untuk melakukan pendalaman. Ya, saya katakan kalau melihat dari kondisi hari ini PKB, ada upaya sistematis, bukan saja secara teknis, tetapi juga secara formal maupun non formal itu mengurangi peran-peran kiai, ya, mengurangi peran-peran Dewan Suro, bahkan secara formal Muktamar PKB di Bali itu menghilangkan sebagian besar dari kewenangan Dewan Suro. Padahal kita ketahui bahwa Dewan Suro Kiai PBNU adalah ruh dari Partai Kebangkitan Bangsa semenjak didirikan sampai dengan sekarang. Bahkan dahulu ketika awal pembentukan PKB dan sampai dengan tahun 2019 itu kewenangan Dewan Suro itu adalah mandatori dari Muktamar yang di mana Dewan Suro juga dipilih oleh Muktamar. Kemudian Dewan Suro juga memberikan persetujuan terhadap calon ketua umum kalau ingin dipilih sebagai ketua umum, sehingga perannya sangat sentral. Tetapi semenjak kepemimpinan Caimin ini, terutama pasca Muktamar di Bali, di ADART itu semua kewenangan-kewenangan Dewan Suro sebagian besar itu dihilangkan. Bahkan secara praktis juga jalannya organisasi itu hampir tidak ada peran-peran strategis yang diperankan oleh Dewan Suro. Nah, kemudian saya mengatakan bahwa akibat dari secara sistematik dilakukan seperti itu, maka wajar kalau kemudian sekarang hubungan PKB dan NU itu memburuk ya. Di samping mungkin ada perbedaan pandangan seperti yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno tadi ya. Tapi memang ada peristiwa politik yang menyebabkan hubungan komunikasi yang buruk, tapi juga ada regulasi dan payung-payung ADART yang memang membuka ruang supaya semakin lama semakin meniadakan hubungan antara PKB dengan NU itu sendiri, meniadakan hubungan yang erat antara PKB dan para kiai lah. Tapi statement Anda ini didukung oleh bukti yang kuat atau tidak nih sebetulnya, karena elit PKB sudah membantahnya. Jangan dijawab dulu, kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime News akan kembali. Awal PKB menyadari hubungan historis antara PKB dan NU, dan kami tidak pernah mempermasalahkan jika PBNU posisinya berjarak dengan seluruh partai politik termasuk PKB. Meskipun faktanya Gus Yahya, Gus Ipul itu sering menggembosi PKB. Yang kedua, bahwa PKB bukan badan otonom PBNU. PKB berdaulat menjalankan undang-undang partai politik, Undang-Undang 11 nomor 2000. Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan Undang-Undang Ormas. Jadi kamarnya berbeda-beda. Maka kisruh yang disampaikan oleh Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham konstitusi
tidak paham tata kelola organisasi, bahkan nggak paham tata krama. Kembali bersama kami di Prime Time News, kami juga sudah mencoba untuk mengundang pihak dari PKB, namun tidak ada yang bisa hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Pak Lukman, apakah Anda bisa merespon mengenai pernyataan dari Jazilul Fawait tadi yang kami hadirkan? Iya, saya kira apa yang dikatakan Pak Jazil itu benar semua ya. Tapi semua kita juga tahu bahwa walaupun PKB dan PBNU itu dua kelembagaan yang berbeda, satunya adalah partai politik, organisasi partai politik, satunya ormas, tapi PKB punya hubungan yang sangat erat dengan NU dan PBNU. Misalnya tentu hubungan historis yang kuat, karena PKB itu kan secara resmi itu dilahirkan oleh PBNU. PBNU itu mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Suriah maupun Tanfiziah yang membentuk tim 5, kemudian tim 5 itu membentuk tim asistensi, kemudian tim asistensi itu membuat rencana deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi ada hubungan historis yang kuat. Yang kedua, bukan hanya hubungan historis, tetapi juga PKB itu punya hubungan konstituen yang kuat ya. Hampir semua aktivis PKB adalah kader-kader NU. Hampir semua, mungkin sebagian besar dari yang memilih PKB adalah Nahdien ya. Itu terbukti dengan kantong-kantong PKB itu justru berada di kantong-kantong NU, di mana NU-nya kuat, situ pasti PKB-nya kuat, walaupun tidak semua orang NU pilih PKB, berarti kan ada hubungan konstituen yang kuat juga. Bahkan saya ada seorang kiai mengatakan bukan hanya hubungan historis, bukan hanya hubungan konstituen, tapi juga bahkan hubungan nasab ya, karena hampir semua pengurus-pengurus PKB di cabang-cabang itu pasti mereka itu adalah anak-anak kiai ya, punya pondok pesantren, pengurus-pengurus di MWC, pengurus-pengurus DPC, jadi ada hubungan nasab yang kuat juga, jadi nggak bisa dihindari itu ya. Nah, walaupun secara organisatoris PBNU nggak bisa mencampuri internal PKB ya, tapi sebagai perwakilan konstituen ya, PBNU punya dukungan moral, punya pandangan moral yang kuat untuk bisa terus mengawasi kemana arah pergerakan PKB itu. Jadi jangan dilupakan. Jadi kita ini bukan hanya hubungan historis, banyak hubungan-hubungan lain yang itu tidak bisa dilepaskan ya. Nah itu yang kemudian PKB hari ini berusaha semakin lama semakin dipinggirkan gitu ya. Apalagi statement Caimin terakhir ya, PKB terpisah dengan NU ya. Saya kira itu statement-statement yang tidak konstruktif, tidak membangun rasa optimisme PKB di masa yang akan datang gitu ya. Nah, saran saya tadi supaya hal-hal seperti ini dikurangin ya. Komunikasi yang buruk antara PKB kepada PBNU itu atau kepada NU itu dikurangin. Nggak ngomong kan jauh lebih bagus daripada ngomong, tapi kemudian menimbulkan ketersinggungan pihak-pihak yang ada di PBNU. Ya, saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau menurut Anda konflik antara PBNU dan PKB ini sebetulnya konflik antara Gus Yahya dan Caimin atau memang konflik kelembagaan menurut Anda? Ya, sebenarnya ini soal bagaimana pandangan politik yang berbeda sejak awal ya. Ketika misalnya NU itu tidak mau dikait-kaitkan dengan salah satu partai politik, dalam hal ini adalah PKB, tentu itu semacam statement yang dalam banyak hal merugikan PKB. Bahkan PKB selalu menuduh bahwa dalam perjalanan pemilu di 2024 justru yang merongrong bahkan menggembosi suara PKB itu adalah kawan-kawan yang ada di struktur NU misalnya. Ini kan perang terbuka yang secara eksplisit tidak bisa dibantah. Kita tidak pernah tahu persis, Mas, karena saya tidak pernah menjadi bagian struktural di NU atau di kawan-kawan PKB, tapi secara umum bagi saya pandangan-pandangan politik yang ada
di elit PKB dengan yang ada di kawan-kawan PBNU dalam banyak hal kemudian mengerucut dan meruncing menjadi perseteruan dua lembaga yang seakan-akan tidak bisa dipertemukan kembali. Dulu kalau kita melihat PKB ya PBNU, kalau kita melihat PBNU ya PKB, memang tidak bisa dibantah dengan yang lain. Ada fase baru di mana Ketua Umum PKB itu beralih dari Kiai Said kemudian ke Gus Yahya. Hubungan antara PBNU dengan PKB memang sangat tidak harmonis, itu sangat kelihatan sekali. Titik kulminasinya tentu setelah adanya pansus haji yang bergulir di DPR. Ini kan seakan-akan memang dalam tanda kutip gitu ya, ingin membuka aurat yang juga menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini adalah Menteri Agama yang juga notabene-nya adalah adiknya Ketua Umum PBNU. Jadi dalam konteks ini yang saya kemudian baca, makanya kawan-kawan PBNU secara perlahan juga mulai memunculkan delegitimasi kepada Muhaimin Iskandar bahwa ya PKB itu bukan hanya untuk salah satu orang, bukan partai politik yang kemudian turun-temurun, tapi dibuat untuk bangsa dan negara. Termasuk pernyataan Bang Lukman dalam banyak hal, misalnya memberikan satu statement di mana kepengurusan PKB di bawah Caimin misalnya itu dalam banyak hal kan disorot dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya ini kan menjadi kayu bakar politik di mana memang hubungan antara PBNU secara struktural dengan PKB secara struktural dalam hal ini pada titik didih yang saya kira memang dalam hal tertentu ini sangat merugikan keduanya apapun judulnya. Saya sebagai warga Nahdliyin tentu tidak mau terus-menerus PKB dan PBNU ini selalu perang terbuka. Karena dalam perang itu kan tak ada yang menang, siapapun yang menang pasti akan jadi abu. Kan kira-kira begitu Mas. Jadi sebagai warga Nahdliyin memang harus segera disudahi bagaimana titik temu antara keduanya. Tapi yang jelas memang kalau melihat anatomi perang-perangan yang muncul belakangan ini, saya kira saya belum menemukan satu formulasi di mana PBNU dan PKB akan berdamai. Nah, ini sudah menjadi konflik yang saya kira melembaga. Bukan hanya person to person, bukan hanya persoalan individual, tapi menyangkut PKB secara institusi, juga menyangkut PBNU juga secara institusi. Makanya yang speak up itu adalah mereka yang selama ini kita kenal sebagai elit-elit di pengurus PBNU dan elit-elit PKB. Ini soal bagaimana kedua lembaga ini satu sama yang lain menjaga marwah, menjaga gengsi, dan tentu menjaga eksistensinya supaya tidak dirongrong oleh pihak yang lain. Saya kira di situ konteksnya Mas Egan. Oke, baik. Mas Adi Prayitno, Pak Lukman Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.